Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ayuning Tias, mahasiswi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya akan mempresentasikan materi jurnal saya yang berjudul Yang berjudul Perkembangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam. Al-Maknun meningkatkan perhatian pada ilmu pengetahuan. Untuk menerjemahkan buku-buku kebudayaan Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dan golongan Kristen dan golongan agama lain. Oleh karenanya, Al-Maknun mendirikan Baitul Hikmah. Di samping lembaga ini, ia juga mendirikan sekolah-sekolah. Al-Maknun adalah penganut aliran Mu'tazilah yang banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Pada masa pemerintahannya, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah, inilah perhatian kepada ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak, terutama di zaman Harun al-Rasyid dan Al-Maknun. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Bizantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemahan buku-buku ini berjalan kira-kira 1 abad. Baitul Hikmah yang didirikan Al-Maknun bukan hanya merupakan pusat penerjemahan, tetapi juga akademi yang mempunyai perpustakaan. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam Baitul Hikmah ialah ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, dan sejarah di samping filsafat. Zaman modern dimulai dengan masa Renaissance, yang berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Munculnya Renaissance tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sumbangan para filsuf Islam dalam menerjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab. Karya-karya terjemahan itulah yang kemudian dipelajari oleh dunia barat hingga melahirkan gerakan reformis yang dinamakan Renaissance. Sejarah mencatat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam telah maju lebih dahulu sebelum barat memperoleh pencerahan. Banyak karya-karya ilmiah yang berasal dari dunia Islam yang kemudian dibawa ke barat untuk dipelajari dan dikembangkan. Renaissance yang kemudian diikuti oleh masa pencerahan yang menjadi titik tolak modernis, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan ideologi berkembang sedemikian pesat. Otonomi manusia saat itu menjadi roh zaman modern. Gerakan yang ditimbulkan oleh Renaissance dan Aufklärung sangat mengagungkan kemampuan dan peranan akal, telah memberikan implikasi yang sangat luas, yaitu mengembalikan otonomi manusia beserta kebudayaannya di satu pihak dan di pihak lain, telah mengarahkan kehidupan manusia menuju sekularisasi, suatu kehidupan pembebasan umat menuju manusia dari kedudukannya yang semula merupakan koloni dan sub-koloni agama dan gereja. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Tidaklah mudah untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dengan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi, pemikiran inilah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar, berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Dalam abad modern, tokoh-tokoh utama rasionalisme adalah René Descartes, sebab Descartes adalah orang yang membangun fondasi filsafat jauh berbeda, bahkan berlawanan dengan fondasi filsafat abad pertengahan, dan melalui Descartes, warna kemodernan benar-benar hidup yang kemudian diikuti oleh filsuf-filsuf sesudahnya. Perkembangan dan kemajuan peradaban tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan sering dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu yang dimulai zaman klasik, pertengahan, modern, dan zaman kontemporer. Hal-hal yang baru yang ditentukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Oleh karenanya, melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani saat ini.
Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern hingga zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal dari sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi saat sekarang. Perkembangan filsafat abad ke-20 ditandai dengan munculnya berbagai aliran filsafat, dan kebanyakan dari aliran itu merupakan kelanjutan dari aliran-aliran filsafat yang telah berkembang pada abad modern, seperti pragmatis, fenomenologi, dan eksistensialisme. Tokoh pertama yang berpengaruh pada abad ini adalah Edmund Husserl. Selaku pendiri aliran fenomenologis, ia telah memengaruhi pemikiran filsafat abad ke-20. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kemudian manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu zaman kontemporer. Adapun karakteristik filsafat di zaman kontemporer sebagai berikut. Yang pertama, zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Yang kedua, filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan deskonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Ciri lain adalah munculnya perkembangan teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi, dan teori partikel elementer. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.